Kontrasepsi adalah pengaturan kehamilan atau juga disebut metode atau alat yang digunakan untuk mengatur atau memberikan jarak kehamilan, atau di masyarakat disebut juga KB. Kita mengenalnya adalah KB. KB itu adalah keluarga berencana ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bidan Juju di Ngobrol Santai ya. Ngobrol Santai kali ini Bidan Juju akan membahas kontrasepsi atau KB. Kontrasepsi adalah pengaturan kehamilan atau metode atau alat yang digunakan untuk mengatur jarak kehamilan, atau kita juga biasa disebut dengan KB atau keluarga berencana. Karena keluarga berencana ini jadi direncanakan, misalkan mau menjarakkan 5 tahun atau 3 tahun atau malah lebih dekat lagi. Oke, di kali ini Bidan Juju akan ngebahas macam-macam kontrasepsi, tapi mungkin hanya sekilas dulu ya. Yang pertama, karena macam-macam kontrasepsi itu ada terdiri dari kontrasepsi alami dan juga kontrasepsi modern gitu ya. Kalau kontrasepsi alami itu nanti saya akan jelasin, salah satunya adalah metode laktasi dan juga ada disebut coitus interruptus, dan yang lainnya yang itu dengan kalender, metode kalender ya. Tapi dan juga ada modern. Modern itu terdiri dari AKDR. AKDR itu alat kontrasepsi dalam rahim atau kita menyebutnya IUD atau spiral ya. Ada juga pil kombinasi, mini pil, suntik 3 bulan, suntik kombinasi. Suntik kombinasi itu yang 1 bulan ya. Ada juga AKBK. AKBK itu adalah implan. Ada juga kondom, ada juga vasektomi dan tubektomi. Nah, itu masuknya ke kontrasepsi modern atau KB modern. Di kali ini Bidan Juju akan ngebahas tentang kontrasepsi alami ya, yang saya sebutin tadi. Kontrasepsi alami itu terdiri, yang saya tahu terdiri dari 3: tradisional kontrasepsi atau kontrasepsi alami ya, dia secara tradisional. Tapi perlu kita garis bawahin, yang namanya kontrasepsi tradisional ini mungkin kegagalannya akan lebih besar. Yang pertama adalah coitus interruptus. Coitus interruptus itu apa sih? Coitus interruptus adalah dimana senggama terputus. Bu Bidan, senggama terputus itu apa sih gitu ya? Senggama terputus itu apabila suami istri hubungan, jadi suami belum klimaks, jadi dia dikeluarkan di luar ya. Jadi ketika mau klimaks dia dikeluarkan di luar. Kalau menurut dalam Islam disebutnya azal ya. Malah dalam fikih ada yang namanya azal. Azal tuh yaitu dia dikeluarkan di luar. Tapi ini juga keberhasilannya sedikit sekali, jadi kegagalannya lebih banyak, karena sebenarnya di dalam senggama itu ada yang namanya keluar mani. Itu sebenarnya tidak harus ada yang dikeluar, disebutnya keluar mani awal gitu ya. Jadi dia walaupun baru lendir-lendir bercampur, kadang itu bercampur dengan sperma, makanya kegagalannya lebih besar. Jadi pas keluarnya mani atau keluarnya sperma itu tidak selalu di pas klimaks saja, bisa aja ketika lagi pemanasan pun, ketika si laki-laki mengeluarkan cairannya, itu bisa aja dia bercampur dengan sperma. Nah, itu kegagalannya juga lebih besar gitu. Jadi kalau emang yang benar-benar belum siap hamil, belum itu gitu kan, jadi lebih baiknya dibantu dengan kontrasepsi modern ya.
Oke, yang selanjutnya adalah metode MAL. MAL itu metode aminorelaktasi. Dia itu tidak terjadi haid karena lagi menyusuin. Biasanya sampai ASI eksklusif ya. ASI eksklusif itu 6 bulan pertama setelah melahirkan. Karena dia tidak terjadi haid karena emang dia lagi menyusuin atau ASI eksklusif. Dan karena apa katanya ya? Karena rangsangan hisapan puting susu oleh bayi ketika menyusuin itu merangsang hormon progestin dan prolaktin dan progesteron. Akhirnya terjadilah yang disebut MAL itu, metode aminorelaktasi, atau terjadilah ya menjadi KB lah intinya ya, menjadi KB, terjadilah itu gitu ya. Tapi ini juga kegagalannya lebih besar karena kan kita tidak menjamin ketika menyusuin itu kita terjadi aminore itu tidak haid ya, terjadi tidak haid, atau misalkan emang benar-benar si hormon hormon progesteronnya benar-benar kerangsang kayak gitu. Karena emang dari prolaktin jadi akhirnya kerangsang, tapi itu juga kegagalannya lebih besar. Itu karena emang namanya alami, kita bukan itu ya. Tapi kalau emang benar-benar belum siap gitu kan, lebih baik dibantu dengan yang modern. Kenapa saya selalu diakhiri dengan dibantu yang modern? Karena emang di kontrasepsi alami ini banyak kegagalannya. Oke, yang selanjutnya adalah metode mengikuti siklus gitu, mengikuti siklus, mulai siklus menstruasi, suhu tubuh, lendir serviks, itu tuh ngikutin siklus menstruasinya. Misalkan kita menghitung nih menstruasi, setelah menstruasi kayak gitu ya, itu perlu hitungan, itu disebut juga metode kalender. Terus suhu tubuh, kalau sekarang itu kayaknya suhu tubuh tidak bisa kita jadikan patokan untuk kontrasepsi karena emang suhu tubuh kita sering berubah-ubah bukan pada waktunya, karena emang kondisi cuaca atau maksudnya cuaca sekarang pun tidak stabil ya. Kadang di musim hujan ternyata emang di kita itu belum juga hujan, atau emang sebaliknya, karena emang kondisi cuaca pun di kita intinya tidak normal. Jadi untuk suhu tubuh juga kita tidak bisa menjadikan patokan. Lendir serviks, katanya kalau lendir serviksnya lagi mengental itu adalah lagi maksudnya lendirnya lagi bener-bener mengental gini, katanya lagi subur ya. Itu juga kita tidak bisa menjadikan kepastian. Jadinya alangkah lebih baiknya dari metode-metode yang tadi kita dibantu oleh metode modern ya. Atau kita menggunakan metode modern gitu. Jadi emang untuk kita lebih lebih tenang lagi gitu. Nah itu ibu-ibu, ada metode kontrasepsi itu yang modern nih gitu. Jadi emang boleh ketika emang ibu maksudnya itu rasa ingin hamilnya itu masih antara ragu dan tidak gitu ya, jadi ambillah metode alami, jadi risiko hamilnya lebih besar. Tadi sudah saya sebutkan ada metode modern, mungkin saya akan jelaskan di video selanjutnya ya, karena kalau di sini terlalu panjang, jadi saya akan jelaskan di video selanjutnya. Oke, terima kasih banyak untuk mampir di video ini. Nah, apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan ya lewat kolom chat atau emang yang lainnya. Pokoknya terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, dadah.